Puncak banjir aneh loh. Puncak banjir aneh tidak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ali Taba dan kembali di sanggar batik saya Nyi Pohaci, batik khas Tangerang. Tapi kembali saya tidak akan berbicara soal batik khas Tangerang dulu, karena sekarang ini masih banyak hal-hal menarik yang bisa kita bicarakan terkait keadaan cuaca, baik cuaca alam maupun cuaca iklim kehidupan manusia yang luar biasa saat ini. Di saat ini hampir kita ketemu hujan setiap hari. Kita mendengar kabar yang membuat kita agak miris sedikit. Kenapa? Puncak banjir, aneh loh. Puncak banjir. Puncak, namanya puncak, air itu bisa turun kemana-mana. Artinya air bisa dengan cepat turun kemana-mana. Tapi ini puncak banjir, aneh bin ajaib. Sementara puncak itu kita tahu, kalau yang disebut puncak di kita adalah daerah Bogor ke sana ya. Terus masuk ke kawasan Cianjur ke sana, itu kawasan puncak dan gunung-gunung di sana. Artinya ini kawasan yang ada di atas. Kok di atas bisa banjir? Ada apa? Tidak mungkin tidak ada apa-apa ya, karena dari dulu air lancar-lancar aja. Lalu kenapa sekarang tiba-tiba banjir, dan banjirnya luar biasa? Banjir bandang. Banjir yang mengamuk demikian luar biasa, membuat kampung-kampung tergenang. Ini menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada penahan air. Air meluncur dengan begitu saja. Dan sebabnya pasti semua orang sudah tahu. Hutan yang selama ini menjaga pegunungan habis dibabat. Dan berita banjir ini luar biasa mengejutkan. Kejutannya semakin bertambah dengan dirobohkannya objek wisata oleh gubernur baru, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Objek wisata yang dibangun dengan sangat luar biasa. Ini kejutan yang sangat luar biasa. Ada apa dengan dua topik ini? Antara banjir di puncak dengan dirobohkannya Haibis Fantasi Puncak ya. Luar biasa. Ada apa? Pasti karena ada keterkaitan. Ternyata mendengar dari kabar-kabar yang beredar, dan ini sepertinya dalam bukan kabar fiktif, bukan kabar hoax, yaitu apa? Ternyata objek wisata tersebut didirikan di kawasan cagar alam, di kawasan hutan lindung yang itu dikelola oleh PTPN lah gitu ya. Tapi sayangnya kemudian ada penggunaan yang harusnya digunakan untuk hutan atau perkebunan, ini berubah menjadi objek wisata mewah yang hutan-hutan tidak ada ya, kemudian kebun juga tidak ada. Dan ini yang saya kira memang nyambung ya, nyambung adanya banjir besar di kawasan puncak dengan keberadaan bukan cuma Haibis, mungkin ada banyak sekali objek wisata di sana, villa-villa, dan itu kita tahu sudah bukan cerita dongeng, itu cerita nyata bahwa kawasan itu sekarang sudah berubah menjadi kawasan wisata yang luar biasa. Bahkan kabarnya di sana juga banyak diskotiknya, banyak prostitusinya gitu. Dan luar biasanya Masya Allah mengejutkan kalau kabar yang beredar itu benar. Ternyata itu dikelola oleh orang-orang yang selama ini populer sebagai tokoh-tokoh agama. Masya Allah gitu. Jadi kembali saya angkat jempol untuk Gubernur baru Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang dengan berani merobohkan itu semua. Saya kira Kang Deddy bukan cuma Haibis deh, robohkan itu semua ya, tempat-tempat kayak gitu yang ada di puncak. Karena sudah pasti itu menyalahi penggunaan lahannya. Pasti itu salah. Karena kalau kawasan sana memang kawasan yang diperuntukkan untuk daerah-daerah resapan air, daerah-daerah yang diharapkan menjadi pelindung bagi tanah di sekitarnya. Bahkan kalau selama ini banjir di Jakarta ataupun Bekasi juga ternyata terimbas dari keberadaan itu, kan luar biasa. Artinya bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan kalangan orang-orang berduit, orang-orang pengusaha yang mungkin sama sekali nggak berpikir tentang kepentingan masyarakat. Mereka cuma berpikir soal bisnis. Di komentar ketika kawasan wisata yang baru dibangun itu dirobohkan, banyak komentar, aduh mana baru mau lebaran, objek wisatanya dihancurkan. Kenapa mikirin ke situ? Anda nggak berpikir bahwa terlalu besar
terlalu besar resiko yang ditanggung oleh masyarakat kita dengan keberadaan tempat-tempat semacam itu. Karena wisata yang bisa dilakukan oleh kita banyak sekali. Kenapa nggak wisata naik gunung? Kenapa nggak wisata hutan? Kenapa nggak wisata botani? Kenapa nggak wisata biologi? Yang lebih apa ya, lebih memiliki nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai kecerdasan. Ini kita dihadirkan pada alam-alam fantasi yang nggak ada artinya sama sekali. Bahkan ternyata itu malah menghancurkan potensi-potensi kekuatan-kekuatan alam yang selama ini menjadi pelindung lingkungan kawasan puncak dan sekitarnya. Jadi saya kira memang bukan cuma Jawa Barat. Kita semua di Indonesia sekarang ini membutuhkan pemimpin seperti sosok Kang Deddy Mulyadi yang tidak takut menghadapi apapun, bahkan tidak canggung menjalankan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Kebijakan-kebijakan yang mungkin ini bagi kalangan tertentu dirasa sangat merugikan. Ya, dirasa sangat merugikan karena Anda cuma berpikir keuntungan. Anda tidak berpikir bahwa dengan keberadaan itu kerugian masyarakat di luar lingkungan wisata terlalu besar. Jadi untuk apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy selaku Gubernur Jawa Barat dengan kebijakan yang dilakukan, dengan tindakan yang dilakukan, saya kira lanjut Kang Deddy ya. Lanjutkan, ya, hancurkan semua itu yang ada, apalagi kalau sudah diketahui itu melanggar semuanya, pelanggar-pelanggar itu udah hancurkan aja. Lebih baik kita hijaukan kembali puncak, hijaukan kembali kawasan Cianjur, kemudian hidupkan kembali masyarakat masyarakat Sunda yang bersahaja, karena di sana mohon maaf sangat berbeda jauh dengan beberapa puluh tahun lalu. Sekarang ini narkoba sudah menjadi bagian yang berbahaya di kawasan puncak, kemudian kegiatan prostitusi walaupun dari dulu memang sudah, tapi sekarang ini sudah menjadi semacam lingkaran setan yang begitu kuat termanage. Jadi saya kira yang telah dilakukan Kang Deddy itu bisa menjadi sinyal bagi seluruh pemimpin di seluruh kawasan Indonesia. Jadilah pemimpin yang berani, jadilah pemimpin yang peduli dengan kepentingan masyarakat, jadilah pemimpin yang punya kepekaan sosial, punya kepekaan nasional, punya kepekaan secara politis terhadap kepentingan yang lebih besar dibanding sekedar hanya uang. Bravo, Kang Deddy Mulyadi, lanjutkan, hancurkan saja itu pelanggar-pelanggar. Saya dukung Anda, Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.